Kalau ada game point yang jauh-jauh banget. So, kita langsung aja masuk game ronde ketiga pada kesempatan hari ini, di mana kita lihat pesawat ada dari Mars Electric menuju Bullseye Rumah Aura ya. Betul, dan kali ini juga bisa kita lihat dari Dauntless sendiri bakal turun ke arah Sentosa, di mana EVOS Juga. di mana teman satu potnya ya. Tim satu potnya ini bakal bertemu ya. Oh, tapi lu lihat Mister 05 memutuskan untuk sendirian ke arah Mars Electric dan really? Ini mau nge-sandwich tapi satu orang pakai Mister 05. Wah. Tapi memang si Mister 05 tuh selalu sendirian dan pede banget dengan skillnya sendiri. Ini kalau misalkan EVOS dari yang arah 3 orang ini dapetin lootingan duluan, 05 nyusul dari belakang. Oke, kita udah dengar dasar tembakan di arah Onyx, dimana kalau kita lihat udah terkenal dan satu orang bakal aja coba dijatuhkan, dimana Ame ternyata harus dijatuhkan oleh seorang father yang katanya mirip gua kalau rambutnya pendek, dan langsung aja diajar lagi. Delta berhasil dapatkan Taya begitu aja, dan masih coba diajar, ditokar aja oleh seorang Bang Iki dengan katananya, masih coba dicincang habis dengan katananya, tapi Delta juga berhasil menculik Tayo. Wow, satu tukar dua sekarang, dan Bang Iki juga bakal dijatuhkan gitu ya oleh Delta. Akankah ini akhir dari Onyx Elysium di ronde ketiga? Karena tersisa Kruger yang nggak punya senjata juga bakal diberi kejaran terus. Kruger, ya ampun, habis buya, terbitlah Tusun, ya ampun. Yes, kalau kita lihat memang mereka kalah looting-lootingan, tapi kita bakal balik dulu ke arah shipyard, di mana Rosugo udah mulai pergerakan dari Boom Cerberus ini. Gargo dengan tembak di atas sana masih ada Apollo yang tapping-tapping ke arah tim Boom Cerberus sendiri. Ya, ini Rosugo sama Boom kalau nggak turun di Captain pasti turun di sini nih, di shipyard ya. Iya, cuman gue masih mau bahas tadi Onyx itu nggak dapat senjata tuh, nggak dapat lootingan aja dia. Kena, maksud gue gini, Clock Tower tuh luas ya. Kita Iya. tahu, kita harus setuju kalau Clock Tower tuh luas. Setuju banget, tapi Kayak- mereka nabrak semua. Mereka nabrak semua, kayak maksud gue, lu nggak perlu langsung nabrak ke arah rumah Harry Potter karena Gambling masih ada rumah hijau juga gitu kan, masih ada yang di bawah-bawah lantai bawah gitu kan, yang di jalanan. Ya karena itu jatuh jadi gambling, siapa yang dapat senjata siapa itu dia yang menang. Iya, walaupun ya emang lu beda pot sih, tapi itu kan malah jadi Kerugian. kesempatan untuk tim lain yang ada satu pot sama lu gitu kan. Betul, gue setuju banget. Tapi nampaknya di sini masih ada perang antara Boom Cerberus dan juga Rosugo yang masih alot banget. Dimana kalau misalnya lihat pergerakan dari Boom Cerberus mulai mau menjepit tim Rosugo, tapi Rosugo udah mulai bagi vision masing-masing. Yes, dan posisi dari Rosugo sebenarnya lumayan beresiko karena Ship 9X-nya sendirian di sana. Iya, si player sendirian. Wah, gila. Sementara Boom Cerberus sendiri nih cukup tentatif kalau seandainya Mystic sama Guns kena pressure, Wizard sama Wynot bisa follow up dari belakang juga, Pak. Tapi kalau gua rasa di sini si 9X-nya nggak tahu keberadaan dari Wizard. Oh, Dia dan bakal tahu. ini dia, Mysticnya juga kayaknya udah mantau adanya Apollo, dan Apollo juga sadar kalau di atas ada Mystic ya. Iya, dan ini cukup berbahaya. Kalau misalnya pemain dari Rosugo kena knockdown, susah banget untuk di follow up karena itu banyak banget kotak-kotak ya. Ya, obstacle yang obstacle. memang sangat-sangat sulit untuk dijangkau, apalagi kayak lu harus punya effort ke sana dan cenderung open field juga. Nah, itu dia. Meskipun bisa berlindung di dalam, ternyata Wizard berhasil dijatuhkan di PS90 oleh seorang Apollo ya. Wah, Apollo diam-diam menghanyutkan, sedang melihat lengahnya Wizard akhirnya berhasil dijatuhkan, sementara Wynot juga udah terpantau di dalam hanggar. Guns juga langsung menarik dirinya, tersisa Mystic aja yang ada di atas. Ya, bakal nyelamatin satu pemain dari Boom Cerberus di sini. Wow. Dan Wynot udah mulai kena cicil Jauh juga. banget. Itu Wizardnya jauh banget, kayaknya nggak bakal ketolong. Dan kita lihat Apollo sekarang langsung melakukan pergerakan ofensif maju ke depan saat lagi langsung Oh diajar. my God. Terlalu terburu-buru Apollo sehingga harus menelan kekalahan. Dan Adam juga bakal dibalas di sini oleh seorang Spartan, dan Spartan yang nggak bisa menolong seorang Adam harus direlakan gitu aja. Yes, tapi Wizard juga harus dipulangkan ke lobby juga kali ini. Yes. Rosugo tinggal 2 pemain. Di sisi lain. Di sisi lain, Ada Abu dan juga Cikyo yang lagi baku hantam, dan langsung coba diajar kita Muarto oleh seorang Mister 05, langsung dikenal, dan begitu saja masih ada Abu juga memantau dari belakang, sementara Street langsung mengejar habis para pemain dari Dauntless. gila rotasinya 05. Lo tau gak tadi dia dari Mars Electric tiba-tiba sekarang udah di Sentosa, di grup lagi sama EVOS dan udah perang sama Dauntless. Bahkan Dauntless ya udah diratain 3 pemain, tinggal Everyday sendirian. Waduh, 05 bukan orang ya. This is too dangerous. Gila. Parah. EVOS is too dangerous, Pak, asli. Itu tadi memang ngeliat 05 tuh pede banget. Itu dengan aimnya rotasinya sendiri. gila banget sih. Kayak lu komit sendiri ke Mars Electric, di mana teman-teman lu ke Sentosa sama musuh lu, tiba-tiba lu juga udah ada di Sentosa lagi. Dari grup abis itu Dauntless udah rata 3 pemain. Dan ini kabar baik untuk EVOS karena mereka pot kecilnya sama Dauntless. Benar.
Tapi gue sekarang bertanya-tanya mungkin Kelly-nya si 05 nih level 100 kali ya. Level 100 ya, larinya ngebut banget yang hybrid ya. Bukan level 6 ya kan. Nah ini dia dari The Pillar juga yang memang harus bersikeras untuk mempertahankan mahkotanya di pemuncak klasemen ya. Betul banget. Jadi hari ini harus banget ngejar, karena kalau misalnya kita lihat dari pot gedenya tadi ya, untuk hari ini tim The Pillar Flamers ini memang masih ada di bawah. Di paling bawah Di bahkan paling dari bawah pot bahkan, besar. di paling bawah bahkan. Dan kali ini mereka cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau misalnya gua rasa dari Foxy sendiri cuma ngasih vision doang Ya. ke teman-temannya 3 orang. Ini sama kayak tadi sih, mereka kebagian 3-1, selalu 3-1. Selalu 3-1. Dan Foxy-nya suka tadi keculik di game pertama, di game kedua, sorry. Keculik. Oke, dan ini berbahaya banget sebenarnya kalau seandainya dari salah satu member The Pillar-nya kelihatan dan keculik ya. Iya. Walaupun sebenarnya masih bisa di revive, tapi itu seenggaknya malah jadi sebuah bait untuk tim-tim lain ngenotis kalau di situ ada fight. Setuju banget. Tapi kalau misalnya sendiri The Pillars cukup aman, ada di rumah L. Ya. Dan mereka masih ada di dalam zonanya. Dan kali ini kalau misalkan kita lihat dari semua keseluruhannya, ini mereka memang masih main kayak udah fase liga banget, mainnya masih santai. Udah kayak harus jaga placement poinnya, maksud gua, bukan santai-santai banget. Ya, tapi gini, kalau yang gue lihat tuh sesantai-santainya orang yang udah di dalam zona ya, itu bakal jadi chaos juga pada akhirnya kalau seandainya zonanya makin mengecil dan udah ada tim di kiri sama kanan mereka. Jadi kayak Overstay ya. Lu overstay, oke, bagus. Maksud gue dalam artian lu jaga placement. Tapi kalau ujung-ujungnya pas fight lu kalah juga, ya lu jadi tim pertama yang pulang juga gitu. Yes, gue setuju banget. Jadi memang dibutuhkan juga defensif yang baik juga. Dan memang kalau misalkan ada kesempatan lagi perang itu sebisa mungkin jadi pelakor. Ya. Sebisa mungkin lo ambil poin eliminasinya aja. Dan lo harus mainnya dengan cukup pintar untuk ngedecoy-nya. Kalau lu nggak mau jadi third party team fight, paling enggak lu melakukan team fight sama musuh lu harus make sure di kiri kanan dan belakang lu nggak ada orang, itu satu. Dan dua, lu harus melakukan team fight itu dengan sangat cepat dan efisien. Betul, gue setuju banget. Karena kalau misalkan lu di overstay nih, misalkan overstay, di depan tuh ada posisi yang enak banget, tapi lu tuh lagi di luar zona. Lu tuh harus ambil posisi dia, jadi lu harus ngeratain tim depan lu dulu. Dan itu harus cepet banget ngabisinnya. Oke, itu menurut point of view kita ya. Iya. Karena yang udah kejadian, yang udah selalu lamanya team fight nih, buang resource lama-lama, akhirnya third party team fight datang, yang menang ya third party. Ya selalu gitu, Selalu yang kayak menang. gitu. Karena abis perang capek-capek bonyok, tiba-tiba datang kena surprise kan, ya chaos aja. Kita udah set up fight nih, Iya. tiba-tiba ada third party datang kan, berarti kan setupnya jadi gagal, diberantakin sama third party. Jadi memang keunggulan dari third party itu memang lebih unggul third party-nya. Iya, dan gue selalu lihat tim yang melakukan third party team fight ini selalu punya pembacaan situasi lebih cepat dari orang yang fight duluan. Gue gak tahu kenapa ya. Iya. Kayak mereka secara udah dapet apa ya, dapet pembacaan situasi yang lebih jelas aja gitu. Oh, di situ ada orang, di situ ada orang gitu. Iya, dan dia bisa milih gitu. Mau Iya. kemana kira-kira kita bakal, siapa yang kita serang kayak Di gitu. mana sini sekarang udah ada Why Not langsung dipasang glow layak ke arah Spartan yang tersisa sendiri di dalam satu gubuk. Langsung satu peluru aja untuk menjatuhkan satu orang dari seorang Why Not dan Tembakan juga shotgun Guns. ya. Karena ada Spartan harus dipulangkan ke lobby. Tinggal satu orang lagi dari Rosugo yang masih bertahan dan berlari. Nampaknya di masih Klastis. Maju depan langsung Dardian. Tiga orang juga. Tinggal 2 orang dari GGWP untuk bertahan. Dan kita dari belakang tebakan untuk Rastis sendiri. Rastis sendirian. Bakal coba untuk maju depan. Tapi nampaknya dalam bahaya banget kali ini. Loncat. Oh my god, Rastis. Kayaknya gak bisa kemana-mana. Dan harus dipulangkan oleh tim EVOS Esports. GGWP ID Soekarno yang kita tahu mereka harus dapat poin banyak hari ini harus dipatahkan oleh tim yang ada di potnya mereka sendiri. Wow, ini ironi banget untuk mereka karena harus gua akuin PR GGWP sama Boom Cerberus ini kurang lebih sama ya. Iya. Mereka harus dapat poin sebanyak-banyaknya untuk paling gak geser Dranic Dauntless atau EVOS Esports. Tapi hal itu dipatahkan lagi dan lagi oleh EVOS itu sendiri. Wow, luar biasa EVOS. Memang EVOS nih bener-bener dari hari pertama, match pertama juga sampai match 4 ini bener-bener gak turun Pak, stabil banget. Dan mereka stabil banget dan mereka bener-bener kalau misalkan meskipun mereka gak dapet buya, poin eliminasinya banyak, poinnya pun juga gede. Jadi dapat 37 poin di pot kecil ini tuh bener-bener gap yang lumayan jauh dari dibanding yang lainnya. Dauntless, Cerberus, GGP, ID Soekarno tuh bener-bener jauh untuk EVOS. Oke, sementara kita lihat zona sekarang juga udah terlihat lagi-lagi bergerak ke arah Bima Sakti dan juga Clock Tower. Ini zona yang menurut gue benar-benar sangat merepotkan untuk fase late game karena kemungkinan malah kayak jadi game ronde pertama tadi nggak sih, dimana tadi ada Siren yang ada di high ground ya kan? Nah, di bawahnya ada Si ini, Aura. Waduh. Itu nggak enak banget sih. Itu nggak Dan enak, yes, Itu tadi notifnya telat. Iya, itu notifnya telat. Iya, karena ada eliminasi kita masih 10 tim tersisa untuk kali ini dan The Pillars
masih coba untuk main aman karena mengingat dari placement mereka sekarang ini benar-benar di bawah paling terakhir. Posisi kayak gini menurut gua bisa dibilang oke, tapi bisa dibilang juga nggak oke karena kalau lu lihat sebenarnya lootingan mereka nih minim. Iya. Lu lihat vestnya baru level 1, terus helm nggak ada, ya kan? Dan mereka ada resiko kejepit di sandwich. Mereka ada resiko tersandwich dan yang akan mereka lakukan yang paling jelas sih tadi gue lihat mereka lagi nunggu sama airdrop untuk disummon sih. Oke. Jadi paling mereka harapan dari resource-nya tuh cuma ada di summon airdrop. Bener. Itu pun doang. kalau misalkan mereka punya banyak, kayaknya punya 2 doang di sini. Azura sama Sky Zero. Sama Geralt sih tadi gue lihat. Oke, berarti ada 3 summon airdrop, so masing-masing bisa dapat 1 kemungkinan. Dan kalau misalnya kita lihat kali ini mereka masih nunggu zonanya bakal menutup lagi. Ya. Dimana ini yang bener-bener garang banget tim EVOS sih. Yeah. Yang dari tadi itu nyayur poin eliminasi banget. EVOS dan juga jangan lupakan Siren, dimana Siren masih menjadi tim yang memang berbahaya juga nih, kuda hitam malah bisa gue bilang ya Siren nih. Gue setuju banget karena memang meskipun tadi dia di awal itu dapat Buya dan di yang kedua Ini dia Rao bakal coba mengalami rasanya suara-suara peluru dari seorang Raid. Sakit banget karena Rautan masih ada obstacle juga. Dan dari Rain sendiri nggak mau terburu-buru untuk masuk. Meskipun udah ngasih damage banyak ke arah Rao, dia masih bisa pakai medikasi dulu. Aduh, ada UAV lewat dong, merefill posisi dari tim 12 dan juga tim 8. So XCN harusnya sudah mendapatkan info yang bisa dibilang cukup bagus untuk timnya untuk lebih siap lagi melakukan fight dari waktu-waktu yang tidak terduga ya. Yes, tapi kalau bisa kita lihat sini XCN malah dijepit ya karena di atas juga ada tim 11 yang udah melihat ke arah bawah. Dimana di sini open field banget arah XCN. Oh, dan itu EVOS Pak. Ya, langsung coba diajar aja roll scoop ke arah bawah, hujan peluru dilampiaskan ke arah XCN dan juga nggak bakal dikasih kabur karena kalengnya bakal coba dihancurkan begitu saja. Iya, dan ini ngebuat tim yang ada di bawah. Oh, dan Street berhasil mendapatkan Rain nampaknya di sana. Kita lihat Street masih coba tapping arah depan dan gila patahan langsung tiarap ya. Iya, selalu kayak gitu permain dari EVOS dan langsung aja Dom di sana nggak bakal tinggal diam, tapi Abu juga masih memantau, masih dengan scoop kali 4-nya dengan Groza Winterland-nya juga di balik pos sudah terlihat para pemain dari XCN. Udah terlockdown posisinya dari para pemain EVOS. Iya, ini bahaya kalau misalkan tim yang ada di bawah naik ke atas. Siren ataupun tim Reka mungkin bisa naik ke atas. Karena ini EVOS ada di high groundnya ya. Berarti cukup keuntungan untuk EVOS. Tapi ternyata zonanya ada di bawah. So ini mau nggak mau EVOS harus ngambil posisinya XCN kali ini. Mereka harus ngambil posisinya XCN dan ngeratain XCN dulu. Tapi seperti biasa satu orang dikirim kali ini Sam 13. Wah. Dan Sam 13 ini posisinya cukup jauh dan sangat jauh bisa kita lihat walaupun emang di belakang ada satu lone survivor juga, tapi Sam 13 ini potensial banget bukan cuma melawan XCN doang tapi untuk melawan si Everyday-nya di belakang. Everyday-nya. Jadi kita tinggal berharap aja Everyday-nya hanya menjaga posisinya. Karena kalau misalkan kita lihat ada Sip9 juga di atas. X di atas dan Rosugo. Dan gue gak tau kenapa kayaknya ini insting dari seorang Sam 13 ya. Langsung aja coba ngejar ke arah Sip9. Udah ada suara tembakan juga, stepping udah terdengar. Mau nggak mau bakal terlockdown posisinya. So ini bisa jadi santapan yang nikmat buat Sam 13 harusnya. Iya, karena tadi dari Sip9 akan nembak dan kemudian ditembakin lagi sama Sam 13 dengan Scar-nya masih bersembunyi lagi. Dan harus berhati-hati karena di atas masih ada satu pemain lone survivor dari Rosugo. Ya, nih EVOS-nya langsung ini ya, langsung lockdown posisinya. Sip9 gak dikasih ampun. Informasi yang sangat akurat diberikan oleh Sam 13 untuk follow up dari teman-temannya supaya tidak lepas. Adanya orang yang mundur muter rotasi, nggak dikasih ampun Pak. 05 ada di dalam zona duluan Pak, sendirian lagi-lagi nggak tuh. Ini 2-1-1 bisa dibilang. Sam 13-nya sendirian, 05-nya sendirian, Abu sama Street-nya naik mobil kan. Mengingatkan gue sama gamenya mereka di matchday lalu, dimana kayak satu player EVOS tuh start dengan satu squad Pak. Gila emang. Mereka tuh sampai senekat itu gitu. Tapi memang kelihatan banget sih mekaniknya tuh udah nggak ada obat, gila. Gila sih, jadi kayak serespek itu ya. Satu player untuk ngatasin satu squad. Dan kalau kita lihat Sam 13 harus jatuhkan tapi bakal tukar oleh Mr. 05. Gak bakal dikasih ampun begitu aja. Udah ada upaya juga penyerangan langsung ke arah XCN. Hujan peluru tak ada hentinya ke arah XCN. Tapi sekarang Abu tiba-tiba udah ada di depan. Langsung coba spamming grenade, frag grenade udah dilakukan. Tapi masih bisa menyelamatkan diri dulu sementara waktu. Langsung coba jump shot. Dom udah cukup sekarat langsung jatuh begitu aja. Permain dari EVOS tiba-tiba udah ada di depan mata.
Ren juga masih coba merasakan pelurunya dari seorang Free, tapi Sam13 dari kembali. Masih ada hujan grenade tak terhentikan. Masih ada Mr. 5 juga dari samping kiri siap langsung coba melawan para pemain dari Center Ren aja. Udah sekarat juga. Masih ada refleks gelombang bounce back, ternyata di sisi lain dari kejauhan Ren mengalami masalah yaitu Sam13. Wow, setup play yang luar biasa dari EVOS. Kompak banget, gak kehilangan satu pemain satupun. Di sini juga sudah pernah di sana Bung Cerberus berhasil dijatuhkan. Siren juga masih bertahan dengan 3 pemain di mana Wolka juga berhasil di revive. Dan kali ini EVOS eliminasi udah banyak banget, Pak. Wah, ini 15 detik lagi mereka mau nggak mau masuk zona berikutnya, di mana ini udah ada para pemain dari The Pillars. Gue nggak bisa move on dari The Prime. Karena sorry. TP juga. Karena TP juga kebetulan, dan ada juga si ini ya, si Reka, Reka. dimana Reka juga masih satu vote sama The Pillar ya. Yap, dan kali ini kalau bisa lihat Aura bakal ketemu sama EVOS Esports yang baru kelar perang sama XGN, dan 05 berhasil mendapatkan Raw di sana nampaknya. Aduh, EVOS Mr. 5 berhasil mendapatkan poin lagi, tapi Abu berhasil mendapatkan koje dari Aura Esports, di mana udah ada Sam13 yang siap mengadang, tapi Jans gua rasa nggak bisa kemana-mana lagi karena udah dimakan zona, sudah tumbang begitu aja. Raw juga tumbang, langsung dipasang low untuk pertahanan diri. Coba di grup sini Mr. 5, di mana Abu berhasil mendapatkan Jans tentunya. Udah ada kaleng juga dari Sam13 menabrak para pemain dari Aura. Koje udah jatuh, masih ada Ical juga ngumpet di balik mobil, dan masih ada Kavela yang udah ada di belakang. Coba siap langsung jump begitu ya, tersisa Kavela juga. Akankah Kavela selamat? Karena gua rasa enggak. Kavela bakal melakukan jump dari samping, masih berhasil dapatkan satu, tapi terlalu berbahaya di sini. EVOS berhasil menumbangkan para pemain dari Aura Esports. Speedless Gojo bisa geleng-geleng dong, lihat EVOS benar-benar bagus banget ini, malah nambahin poin eliminasi, dan Rizal udah kelihatan juga dari Reka coba untuk masuk dalam. Rizal dengan flotar, ada lagi-lagi ada fight di sini antara The Pillar melawan para pemain dari Dranix, dan oke, Geralt bakal turun di mana udah ada Devil yang berbahaya berhasil mendapatkan Sky Zero begitu ya, tapi Rizal lagi-lagi dengan pelontar berhasil mendapatkan Justin, di mana Siren bakal ditumbangkan begitu aja. Sans dan juga Rizal sangat berbahaya. Tersisa EVOS di atas yang udah siap memantau para pemain yang ada. EVOS bakal masuk ke zona duluan dan mereka dapat high ground di sini. The Pillar seperti yang lu bilang, mereka kena sandwich juga dan gak bisa kemana-mana. Geralt bakal langsung dijatuhkan begitu ya oleh Sam13, walaupun memegang pelontar sempat masih terrevive oleh seorang Azura, tapi mereka harus cepat. Devil juga udah merasakan hal yang sama. Foxy berhasil mendapatkan Sam13, tapi Jaswan yang berhasil mendapatkannya ternyata, dan oke, Jaswan masih bakal coba di spamming terus oleh Mr. 05. Gak punya banyak waktu Mr. 05, zona udah sangat sakit, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Di pop up kah gelolang, gak, ternyata Mr. 5 harus tumbang begitu ya oleh seorang Jaswan, dan Jaswan langsung menghabisi Mr. 5. Tersiksa Abu sekarang, dan juga Sam13 langsung mendapatkan Devil dan juga Delta yang udah cukup sekarang. Ada Sans juga, bantuan yang sangat baik untuk EVOS, tapi di saat yang sama Rizal bersama Jaswan udah gak bisa kesempatan banyak, dan Foxy harus maju sendirian dengan cukup barbar. Foxy berhasil mendapatkan Abu, tapi kita lihat apa yang terjadi. Foxy ternyata berhasil ditumbangkan, dan EVOS 22 kill. Like seriously, this is EVOS Roar, the real EVOS Roar, luar biasa. 740 poin untuk EVOS Esports. Oh my god, setup power yang keren banget dari EVOS. Ini gue bisa bilang mereka kompak banget kali ini. Wow, ini player EVOS semuanya bisa jadi YouTuber ya, bisa jadi konten. Ini Master League bisa jadi konten mereka. Jadi gue bilang nih ajang liga ini